Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk malam ini kita akan membahas tentang riba. Karena ini banyak di kalangan masyarakat terjadi ya, sedangkan dia tidak tahu hukum riba. Ar-riba lughatan. Definisi riba itu apa? Ini saya ambil dari kitab Yaqutun Nafis. Az-ziyadah. Riba itu tambah secara bahasa. Sedangkan secara syariat, aqdun ala iwadin mahsusin ghairu ma'lumin tamasuli fi mi'yari syar'i halat al-aqdi aw ma'at ta'khiri fil badalaini aw wahadihima. Jadi riba secara syariat yaitu akad atas harga yang ditentukan yang tidak sama dalam timbangan syariatnya ketika akad atau mengakhirkan muajjal dalam dua barang atau salah satu barangnya. Hukum dari riba. Riba haramun, riba itu haram. Riba minal kabair, riba itu termasuk dari dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa riba itu dosa yang paling besar gitu. Wadaliluhu, apa dalil riba? Riba dalilnya itu di Al-Quran banyak dijelaskan. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai' jual beli dan mengharamkan riba. Wa inna ma yakunu fid dhahab wal fiddah wa fil mat'umat. Jadi riba itu hanya berlaku kepada emas, perak dan mat'umat, makanan. Ini menurut Imam Syafi'i wa fil mat'umat. Sedangkan ada imam yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwa dahab wal fiddah dan mat'umat bukan ke seluruh makanan, tapi hanya makanan kekuatan seperti jagung, beras atau gandum. Tapi menurut Imam Syafi'i seluruh makanan itu mengandung riba, mengandung ribawi. Wariba anwa'un. Jadi riba itu ada beberapa macam. Kalau dalam Yaqutun Nafis itu hanya ada 3. Tapi kalau dalam Fathul Mu'in ada 4, tapi yang satu masuk dalam satunya. Ada ribal fadl, ada ribal kirot. Lah, ribal kirot ini masuk dalam ribal fadl. Juga ada ribal yad, ada ribal nasab. Kita bahas satu-satu. Apa ribal fadl? Ribal fadl yaitu bi ayyazida ahadul iwadaini. Ribal fadl yaitu riba yang salah satu barang, salah satu harga atau barangnya ada kelebihan, entah dari harganya atau dari maksudnya gini loh, contoh ya, langsung contoh aja, menjual beras 1 kilo dibeli dengan beras 2 kilo, atau gampangnya menukarkan 1 kilo beras dengan beras 2 kilo, maka itu akan terjadi riba. Kenapa? Karena tidak sama timbangannya. Jadi begini, kalau barang itu yang ditukarkan itu sama jenisnya, beras dengan beras, entah salah satunya yang bagus atau jelek, syaratnya itu 3, takobut, hulul, sama tamasul. Serah terima di tempat dan harus sama timbangannya. Kalau satu jenis beras dengan beras, kalau beda jenis, contohnya jagung dengan beras, jagungnya 2,5 kilo, berasnya 2 kilo, maka itu tidak apa-apa karena beda jenis. Kalau beda jenis, syaratnya hanya takobut dan hulul, tidak harus tamasud gitu. Yang sering terjadi di kalangan masyarakat, ribal fadl ini seperti orang membeli ke toko, membeli makanan, ke warung lah, membeli gorengan, kemudian baru matang gorengan yang hangat. Ia telah membeli, dibayar, diterima, kemudian baru matang gorengan yang hangat, kemudian mak beda se hangat, ada yang hangat, kemudian ditukarkan, ambil yang hangat, sedangkan dia sudah serah terima, sudah dibayar, sudah diterima, kemudian ada yang hangat, ditukar yang hangat, maka itu akan terjadi riba. Kenapa? Karena kita tidak tahu timbangan gorengan yang ini dengan timbangan gorengan yang hangat, itu kita tidak tahu. Guru saya mengatakan, kalau bisa jangan sampai tukar menukar makanan, karena itu pasti mengandung riba. Kenapa? Karena
apalagi yang sudah matang ya, karena timbangannya tidak sama, tidak mungkin sama. Kan sesuatu yang ditimbang itu umumnya di Indonesia ini seperti beras, jagung, kedelai, atau makanan kekuatan yang lain. Kalau makanan seperti gorengan atau mie lah, itu tidak akan sama timbangannya karena sudah matang. Juga praktek ini pernah terjadi juga ketika tahlil mendapat berkat VIP, misal seorang ustadz atau kiai mendapat berkat yang biasanya kan VIP ya, mendapat berkat yang besar. Lah ini keliru, seorang ustadz tersebut mendapat yang kecil, kemudian sama panitianya, oh keliru ustadz, ini sampean yang besar, ditukar, maka itu akan terjadi riba karena berkat yang ini dan itu timbangannya tidak sama. Guru saya pernah begitu, makanya guru saya mengatakan, udah, kalau saya menukarkan dengan yang itu akan terjadi riba. Apa kata panitia? Wah, ambil semua, jadi untung. Kalau ditukarkan berkat yang ini dengan yang itu akan terjadi riba. Itu. Kemudian ribal kirot, ini juga apa ribal kirot ya? Dia yustarito fihi ma fihi naf'an lil muqtarid. Riba hutang yang sekiranya orang yang menghutangi masyarakat, orang yang menghutangi menyarankan sesuatu yang bermanfaat baginya, seperti menghutangi 100.000 dan disyaratkan mengembalikan harus 120.000. Gampangannya begini, ribal kirot ini adalah bunga hutang. Sampean hutang kepada Zaid 100.000, kemudian Zaid mengatakan hutang ke saya 100.000, bayarnya harus 120.000, maka itu terjadi riba. Ini banyak sekali terpraktekkan dalam bank tetel, bank mekar, itu sering terjadi. Menghutangi itu kan, kalau kata guru saya, kalau memang niat menghutang itu kan, menghutang itu nolong, bukan malah mengambil untung. Kalau mengambil untung itu dagang, kalau menghutangi itu nolong. Jadi kalau nolong, yang menghutangi 100.000, kembalinya juga harus 100.000, jangan 120.000. Kalau kembalinya 120.000, maka ini akan terjadi riba. Ini banyak sekali terjadi ya. Juga lupa saya dalam ribal fadl yang sering terjadi kepada ibu-ibu, menukarkan kalung ke pasar, ke toko emas, kalungnya ditukarkan dengan atau sekalung yang lain yang lebih bagus ditukarkan. Kalau tidak sama gramnya, 2 gram, kalung yang itu 3 gram, maka ini akan terjadi riba. Kalau bisa begini, sampai jual dulu kalungnya, kemudian terima uangnya, beli yang lain, jangan langsung menukarkan karena akan terjadi riba kalau tidak sama timbangannya. Kemudian ada riba liat. Apa riba liat? Riba bi ayyufariqu ahaduhuma majlisul 'aqdi qabla taqabbud. Riba yang dimana di antara dua orang yang akad pisah dari majelis akad sebelum serah terima barangnya. Seperti Zaid menukarkan emas ke Umar, kemudian Zaid menerima emas tersebut dari Umar, dan Zaid keluar dari majelis akad sebelum menyerahkan emasnya ke Umar. Zaid mau menukarkan emas ke Umar, emas 2 gram ke Umar, punya Umar juga 2 gram sama. Kemudian punya Zaid masih di rumahnya, kemudian Umar menyerahkan emas kepada Zaid, keluar dari majelis akad mau mengambil emasnya, maka ini akan terjadi riba. Caranya bagaimana supaya tidak riba? Ya jangan ambil dulu emasnya Zaid, ambil dulu emasnya jangan ambil dulu emasnya Umar, ambil dulu emasnya Zaid. Si Zaid ambil dulu emas sendiri, kemudian ditukarkan kepada yang Umar. Jangan punya Umar diambil dulu, kemudian mengambil emasnya si Zaid, begitu. Tapi ini jarang terjadi ya. Kemudian riba nasa. Apa riba nasa? Dia yustarito ajalun fi ahadil iwadaini. Jadi riba yang menyarankan tempo di salah satu dari dua barangnya. Seperti Zaid menukarkan jagung ke Umar, sama-sama 1 kilo. Kemudian Umar menyerahkan jagung 1 kilo ke Zaid, tapi Zaid akan menyerahkan jagungnya 1 kilo besok harinya. Gini, Zaid mau punya jagung 1 kilo,
mau menukarkan ke Umar 1 kilo. Seret. Punya Z masih di rumah. Punya Umar diterima dulu. Seret. Kemudian Z berkata, oh ya, saya akan menyerahkan jagung saya besok karena masih ada di rumah. Itu terjadi riba. Gitu. Harusnya jangan terima dulu, ambil dulu ke rumahnya, serah terima di tempat. Jangan ada tempo besoknya atau sebulannya, itu akan mengandung riba. Intinya hati-hati ya, apalagi untuk zaman sekarang, hindari riba. Karena riba itu minal kabair, termasuk dosa besar. Memang melakukannya enteng, seperti tidak ada apa-apa, seperti cuma haram gitu, tapi dosanya besar. Di sini kan terbagi ada ribal fadl, ribal kirot, ribal yad, ribal nasa. Sebagian ulama mengatakan seluruh ini minal kabair, mengandung dosa besar. Tapi sebagian ulama juga mengatakan yang dosa besar hanya ribal fadl dan ribal kirot. Ribal yad dan ribal nasa itu hanya sebatas haram. Tapi lebih baik kita terhindar dari keseluruhan ini. Lebih baik rugilah daripada mempraktekkan riba. Pernah ini terjadi juga pada keluarga saya gitu, membeli roti kemudian salah rotinya, disuruh kembalikan, tukar yang lain. Kemudian saya bilang jangan, kalau ini ditukarkan lagi maka akan mengandung riba. Ya tinggal beli saja kok, yang dimaksud itu roti yang mana, beli lagi deh gitu, daripada harus menukarkan roti yang salah ini dengan roti yang lain yang dimaksud itu. Hindari betul-betul riba. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.